Bulan Suro. Bulan Suro atau dalam Islam dinamakan dengan bulan Muharram, adalah salah satu bulan yang disucikan oleh umat Islam dan juga masyarakat Jawa. Di bulan ini masyarakat Jawa dan umat Islam berbondong-bondong melaksanakan pendekatan diri kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Namun kebalikannya, justru bulan Suro ini untuk aliran yang berbeda adalah bulan yang terbaik untuk melaksanakan ritual pesugihan. Praktik pesugihan masih menjadi jalan pintas bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan harta berlimpah tanpa bekerja keras, walaupun tahu kalau praktek pesugihan itu harus memberikan tumbal orang yang paling disayangi. Dalam video kali ini kita akan mengupas tentang jenis-jenis pesugihan serta tumbal yang akan dibayarkan atas perjanjian yang telah disepakati. Dikutip dari berbagai sumber berikut ini adalah 7 jenis pesugihan yang paling sering memakan korban. 1. Pesugihan jual musuh. Pesugihan ini adalah pesugihan tukar guling di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbal. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antar pelaku dengan makhluk gaib untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Dalam pelaksanaan pesugihan ini tumbal yang ditukarkan tidak boleh si pelakunya mempunyai rasa iba dan kasihan walaupun sedikit saja. Jika menyisakan sedikit saja maka pesugihan ini tidak akan berhasil. 2. Pesugihan tutup garwo. Berbeda dengan pesugihan jual musuh yang menumbalkan orang yang dibenci, pesugihan ini harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal. Mereka bisa saja istri, suami hingga anak pun juga bisa dikorbankan, tergantung dari apa yang diminta sebelumnya oleh sang jin penguasa. Dengan tega mengorbankan orang terkasih, konon imbalan dari tumbal ini bernilai sangat besar. 3. Pesugihan tukar janin. Pesugihan tukar janin atau meteng tembean meminta tumbal dari kehamilan pertama dan untuk umur kehamilan tidak boleh lebih dari 7 bulan. Sang ibu harus ikhlas melepas janinnya untuk diberikan kepada bangsa jin perempuan yang menginginkan keturunan untuk dirawat atau diambil dengan cara membunuh sang anak untuk dipindahkan. Setelah mendapat kesepakatan, sang ibu atau pelaku pesugihan akan mendapatkan imbalan berupa uang atau perhiasan. Besaran uangnya pun tergantung bayi yang dikandung sebagai tumbal atau weton. 4. Pesugihan jual umur. Pesugihan jual umur dilakukan dengan cara melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk memotong umur diri sendiri sebagai harta atau keinginan atas kenikmatan yang diterima sang pelaku. Mereka yang melakukan pesugihan ini harus mengorbankan nyawanya sendiri pada saat mencapai umur tertentu. Jika tidak mau maka sang makhluk gaib pun akan memaksa mengambil nyawa sang pelaku tersebut. 5. Pesugihan Nyi Blorong. Pesugihan ini meminta tumbal jiwa dari sang pelaku, mengorbankan nyawanya sendiri sebagai pelaku pesugihan dengan menjadi budak jin atau budak pesugihan ketika meninggal. Dalam arti lain, dia akan menjadi milik bangsa jin dan menjadi tawanan yang kekal. 6. Pesugihan Gunung Salak. Dalam melakukan pesugihan ini pelaku pesugihan harus rela menikahi jin melalui sebuah ritual. Setelah prosesi ritual selesai si pelaku harus mau melakukan hubungan selayaknya suami istri. Secara tidak langsung si pelaku telah menjual dirinya kepada makhluk gaib. Apabila sang pelaku pesugihan tidak melaksanakan tugas sesuai apa yang sudah disepakati sebelumnya, maka nyawa akan berada dalam ancaman dan menjadi taruhannya. 7. Pesugihan tuyul. Bagi orang yang melakukan pesugihan dengan memelihara tuyul, yang nantinya tuyul tersebut akan memberikan uang kepada si pemeliharanya. Dengan mengambil uang orang lain dengan jumlah nominal tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya. Kekayaan secara instan yang dihasilkan dari pesugihan ini harus dibayar dengan menyusul si tuyul yang dipekerjakan selama seumur hidup. Berbeda dengan bayi yang menghisap susu, tuyul akan menghisap darah sang pengadopsi yang kerap membuat orang yang menyusuinya akan mudah lelah dan sakit-sakitan serta kurus. Jika sang tumbal menolak maka dia telah melanggar perjanjian dan seluruh harta dalam sekejap akan hilang. Tidak hanya itu, kemiskinan juga akan menimpa 7 keturunan sang pengadopsi.
Itu tadi 7 jenis pesugihan yang paling sering memakan korban jiwa. Hendaknya kita tidak tergiur dan terjerumus dengan harta dan kekayaan yang diperoleh secara instan, terlebih kekayaan berlimpah ruah dan pesugihan hanya bersifat sementara yang hanya bisa kita dapatkan di dunia saja. Ingat, sekali kita mencoba kita tidak akan bisa kembali lagi. Untuk itu sayangilah keluarga dan diri kita sendiri, karena tumbal nyawa atau apapun yang tertulis dalam perjanjian gaib tak bisa dibatalkan oleh cara apapun. Mari kita berdoa, agar kita senantiasa dijauhkan dan terhindar dari hal-hal yang berbau musyrik dan tercela, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa agar dapat selamat dalam perjalanan kita di dunia yang fana ini. Terima kasih.